Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Hesti Alfanatun, Farah Hardiansi, Fani Diliani, dan Hartati. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsep keperawatan gerontik. Apa sih pengertian keperawatan gerontik? Akan disampaikan oleh Saudari Fani Diliani. Yang pertama masuk pada pengertian lansia dan pengertian keperawatan gerontik. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945, lansia merupakan seseorang yang mencapai umur 55 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. Sedangkan pengertian keperawatan gerontik itu sendiri, menurut Lachkrot, merupakan ilmu yang mempelajari tentang perawatan pada lansia yang berfokus pada pengkajian kesehatan dan status fungsional, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya masuk pada batasan usia menurut WHO. Batasan lansia menurut WHO dibagi menjadi 4 batasan. Yang pertama, usia pertengahan atau middle age adalah usia antara 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua, usia lanjut atau elderly adalah antara usia 60 sampai 74 tahun. Ketiga, usia lanjut tua atau old adalah usia antara 75 tahun sampai 90 tahun. Yang terakhir, usia sangat tua atau very old. Baik, sekarang saya akan membacakan tujuan dari keperawatan gerontik. Adapun tujuan dari gerontologi adalah Mariam 2008. Yang pertama, membantu individu lanjut usia memahami adanya perubahan pada dirinya berkaitan dengan proses penuaan, mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia baik jasmani, rohani, maupun sosial secara optimal, memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, memenuhi kebutuhan lanjut usia sehari-hari, mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, mempercepat pemulihan atau penyembuhan penyakit, meningkatkan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya dalam masyarakat. Tujuan keperawatan gerontik adalah pemenuhan pelayanan lansia, mempertahankan fungsi tubuh, serta membantu lansia menghadapi kematian dengan tenang dan damai melalui ilmu dan teknik keperawatan gerontik. Mariam 2008. Fungsi keperawatan gerontik. Yang pertama, menghilangkan perasaan takut pada usia tua. Yang kedua, memantau dan mendorong kualitas pelayanan. Yang ketiga, mendengar dan memberi dukungan. Yang keempat, mendidik dan mendorong pemberian pelayanan kesehatan. Kelima, memberikan semangat, dukungan, dan harapan. Yang keenam, mengordinasi dan mengatur perawat. Yang ketujuh, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, membimbing orang pada segala usia untuk mencapai masa tua yang sehat. Yang sembilan, memperhatikan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Yang kesepuluh, menghormati hak orang yang lebih tua dan memastikan yang lain melakukan hal yang sama. Yang sebelas, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perawat individu dan perawat secara menyeluruh. Dan yang terakhir, membangun masa depan perawat gerontik untuk menjadi ahli bidangnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada sifat pelayanan keperawatan gerontik. Untuk sifat yang pertama yaitu independen. Jadi, pelayanan ini tidak bergantung pada profesi lain atau bersifat mandiri. Maksudnya ialah benar-benar pure dari profesi perawat. Sedangkan yang kedua dapat bersifat interdependen. Maksudnya adalah pelayanan keperawatan gerontik dapat berkolaborasi dengan profesi lain. Contohnya perawat dengan dokter, perawat dengan gizi, atau perawat dengan tenaga medis lainnya. Nah, yang ketiga yaitu bersifat humanistik, atau pelayanan keperawatan gerontik dilakukan secara manusiawi. Perawat yang menggunakan pendekatan humanistik dalam praktiknya memperhitungkan semua yang diketahuinya tentang klien, yang meliputi pikiran, perasaan, nilai-nilai, pengalaman, kesukaan, perilaku, dan juga bahasa tubuh. Adapun yang terakhir yaitu bersifat holistik atau secara menyeluruh.
Jadi, pelayanan keperawatan gerontik berbentuk bio, psiko, sosial, spiritual, dan kultural yang ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sekian video presentasi mengenai konsep keperawatan gerontik, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, hingga sifat pelayanan keperawatan gerontik. Terima kasih banyak atas perhatiannya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.